Kota lintas benua, merupakan kota yang letaknya melintasi dan membentang di antara dua benua. Apakah Anda pernah berpikir ingin berpijak di suatu kota yang berdiri di atas dua benua? Ada beberapa kota di dunia ini yang berdiri di atas dua benua sekaligus, ini merupakan hal yang cukup langka dan unik. Bayangkan saja, penduduk kota bisa tinggal terpisah, sebagian di satu benua dan sebagian lainnya tinggal di benua yang berbeda. Bahkan hanya dengan berjalan kaki di satu kota, posisi Anda sudah bisa berpindah dari satu benua ke benua yang lain. Wow, keren sekali bukan? Mencakup dua benua, berarti kota-kota ini memiliki pengaruh budaya yang berasal dari dua belahan dunia yang berbeda. Anda pasti tahu Istanbul. Kota ini adalah salah satu kota yang cukup terkenal di dunia hingga memiliki julukan kota dua benua. Namun tidak hanya Istanbul, ada juga beberapa kota lainnya yang ternyata memiliki letak geografis lintas benua yang sama seperti Istanbul. Berikut ini adalah kota-kota yang berada di dua benua. Suez, Mesir. Suez adalah satu-satunya kota lintas benua yang melintasi Afrika dan Asia. Kota Suez terletak di tepi terusan Suez. Kota ini menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Berdiri di perbatasan benua Asia dan Afrika, populasi penduduk kota ini mencapai 744.000 jiwa. Kota ini mulai memiliki populasi besar ketika nenek moyang penduduk berimigrasi ke kota selama pembangunan terusan Suez di abad ke-19. Suez memiliki sejarah yang kaya, dan sekarang berfungsi sebagai kota pelabuhan penting bagi umat Islam yang berziarah ke Mekah. Kota Suez sebenarnya sudah ada sejak abad ke-25 sebelum Masehi. Saat itu, digunakan oleh Firaun Mesir untuk melindungi bagian timur negara itu dari penjajah. Terletak di situs bekas kota Yunani kuno Klisma. Saat ini, Suez sebagian besar merupakan situs perdagangan dan industri. Kota ini memiliki kilang minyak yang terhubung ke Kairo, bersama dengan pabrik pupuk buatan, melalui jalan darat dan kereta api. Meskipun belum tentu menjadi tujuan wisata, kota ini menyediakan tempat bagi para pelancong untuk beristirahat saat mereka dalam perjalanan dari Kairo ke Sinai. Magnitogorsk, Rusia. Kota Magnitogorsk memiliki tempat menarik dalam sejarah Soviet. Awalnya dirancang oleh Joseph Stalin sebagai kota terencana pertama di dunia. Kota ini dikenal dengan kota industri yang pada tahun 1975 berdiri salah satu pabrik besi dan baja terbesar di dunia. Selain itu, letak geografisnya yang unik berada di benua Asia dan Eropa. Kota ini memiliki populasi sebanyak 440.000 jiwa. Kota ini dibangun oleh pekerja Soviet miskin yang dipaksa untuk bermukim di Magnitogorsk dan bekerja siang dan malam untuk membangun kota sambil dikelilingi oleh penjaga dan kawat berduri. Kerja paksa ini bertanggung jawab atas pabrik baja besar-besaran, kompleks metalurgi Stalin Magnitogorsk, yang dibangun dalam waktu singkat. Magnitogorsk tetap menjadi kota industri sampai saat ini. Sebagian besar penduduk bekerja di pabrik besi dan baja Magnitogorsk milik pribadi, yang terletak di sisi kota Asia. Penduduk Magnitogorsk cenderung tinggal di bagian Eropa yang merupakan area perumahan dan pergi bekerja setiap hari ke pabrik yang berada di wilayah benua Asia. Keren juga ya, setiap hari berangkat kerja melintasi benua. Sisi industri Magnitogorsk sangat tercemar, dan Sungai Ural terus dibanjiri jutaan meter kubik limbah industri setiap tahunnya. Singkatnya, Magnitogorsk sebenarnya bukanlah tujuan wisata. Sebaliknya, kota ini berfungsi sebagai pengingat biaya industrialisasi di abad ke-20. Atirau, Kazakhstan. Sebagian besar Atirau berada di benua Asia, tetapi cukup banyak orang yang tinggal di sisi Eropa sehingga dianggap sebagai kota yang mendiami kawasan lintas benua Eropa dan Asia. Atirau merupakan kota yang terletak di bagian barat Kazakhstan. Kota ini terletak di sekitar Sungai Ural. Populasi kota ini mencapai 290.000 jiwa. Semula, kota ini bekas bagian Uni Soviet hingga akhirnya membebaskan diri. Rusia dikenal memiliki banyak sungai, dan Sungai Ural memisahkan kedua sisi benua.
Ketika didirikan pada 1640, sisi Eropa Atirau, yang pada saat itu disebut Usyaitski, adalah tempat sebagian besar bangunan itu berada. Ekonomi kota bergantung pada penangkapan ikan dan perdagangan hingga zaman Soviet. Selama dan setelah Perang Dunia II, pabrik pengolahan dibangun di seberang sungai di sisi Asia Atirau. Kota ini dinobatkan sebagai ibu kota minyak Kazakhstan pada tahun 1999. Jika Anda mengunjungi kota ini sekarang, Anda akan menemukan reruntuhan dari kota abad pertengahan Sarayzuk, yang terletak sekitar 50 km dari pusat kota. Jika Anda ingin merasakan sensasi berdiri di atas dua benua, maka di sini Anda harus melintasi jembatan Sungai Ural, dan saat Anda menyeberangi Sungai Ural menggunakan jembatan, ada penanda yang menunjukkan garis antara Eropa dan Asia. Saat ini, perubahan kota Atirau dapat dilihat dari pembangunan gedung perkantoran, hotel-hotel dan restoran yang mulai dikunjungi para wisatawan. Negara Kazakhstan memang terletak secara unik, dan berbatasan dengan Rusia, Cina, Kirgistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Orenburg, Rusia. Orenburg adalah kota lintas benua di Rusia yang berada di tepi Sungai Ural. Kota ini mendiami kawasan benua Asia dan Eropa. Kota Orenburg ini secara tidak resmi disebut sebagai ibu kota Asia Rusia. Kota ini didirikan pada tahun 1735 sebagai kota benteng dan secara resmi didirikan pada tahun 1743. Kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan Eropa dan Asia. Orenburg juga merupakan kota militer dengan barak, depo artileri, pertukaran, dan bea cukai. Jumlah penduduk yang mendiami kota ini adalah sebanyak sekitar 564.000 jiwa. Saat ini, Orenburg adalah kota industri dan pengolahan gas, meskipun memiliki lebih banyak pariwisata daripada kota lintas benua lainnya. Industri utamanya adalah pengolahan minyak, ekstraksi gas alam, industri ringan, dan pembuatan mesin. Selain memiliki industri teknik dan pengolahan gas, Orenburg menawarkan berbagai destinasi liburan yang layak untuk dikunjungi. Ada banyak bangunan ikonik khas Rusia yang membuat kota ini digemari para wisatawan. Kota ini juga memiliki beberapa hotel, termasuk beberapa hotel berbintang 4 yang paling sering digunakan untuk perjalanan bisnis. Seperti kota-kota lintas benua lainnya, ada penanda di jembatan yang melintasi Sungai Ural yang menandakan pemisah antara Eropa dan Asia. Orenburg juga memiliki gerbang batu Elizabethan yang melambangkan pintu masuk ke Asia dari sisi kota Eropa. Untuk pengalaman yang benar-benar unik, gunakan kereta gantung untuk menyeberangi sungai alih-alih mengemudi di atas jembatan. Dari sana, Anda bisa mendapatkan pemandangan luas dari kedua sisi kota saat Anda turun dari satu benua ke benua lain. Istanbul, Turki. Istanbul, sejauh ini merupakan kota lintas benua terbesar yang ada di dunia. Kota ini memiliki populasi sebanyak 15,5 juta jiwa. Jika Anda ingin berwisata ke kota lintas benua, Istanbul mungkin adalah salah satu yang sangat ingin Anda kunjungi karena kekayaan sejarahnya dan ragam atraksinya. Kota ini terletak di kedua sisi dari Selat Bosforus dan jika Anda berwisata ke tempat ini Anda akan mendapatkan pengalaman yang benar-benar unik dan luar biasa. Sepertiga penduduk Istanbul menghuni kawasan benua Asia, sedangkan sisanya menghuni kawasan benua Eropa. Pusat ekonomi di kota ini berada di sisi benua Eropa. Kota Istanbul, yang dulunya Konstantinopel, memiliki sejarah yang sangat kaya. Istanbul merupakan ibu kota Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Bizantium. Kota ini dibangun pada 657 sebelum Masehi setelah daerah itu dikuasai oleh bangsa Yunani. Sepanjang sejarahnya, Istanbul telah berfungsi sebagai penghalang dan jembatan antara kekuatan Asia dan Eropa. Kota ini telah dipegang oleh peradaban besar, termasuk Yunani dan Romawi, dan seringkali menjadi kota paling didambakan di dunia karena sejarah yang panjang dan kekayaan sejarahnya. Saat ini, turis datang dari seluruh dunia untuk merasakan mesin waktu kembali ke masa lalu dengan mengunjungi kota bersejarah Istanbul. Anda bisa naik kapal feri menyusuri selat dan melihat kedua benua saat Anda berada di tengah kapal. Pesona 70 museum menjadikan kota ini sangat menarik untuk dikunjungi.
Situs Warisan Dunia UNESCO, Museum Istana Topkapi adalah tempat paling populer bagi wisatawan, bersama dengan Hagia Sophia yang ikonik. Itulah kota-kota yang membentang melintasi dua benua. Saya doakan supaya Anda bisa jalan-jalan ke sana. Dari 5 kota tersebut, saya paling suka kota Istanbul, karena sangat kaya akan sejarah dari masa lampau, bangunan-bangunan yang ikonik dan museum yang sangat menarik dan indah. Jika Anda belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih telah menyaksikan video ini.